Ya, kepada Bang Aditya Rahman dipersilahkan. Oke, oke, izin masuk ya. Sebelumnya suaraku aman nggak, guys? Aman Aman, bang. Bang. Aman ya? Oke, sebelumnya selamat malam. Kenalin, aku Adit. Kebetulan diberikan amanah oleh tim Mikfest untuk menjadi pembuka untuk praktikum Bastet kalian besok. Nah, kan tadi juga dapat kabar ya terkait Bastet itu diundur ke minggu kelima kan? Ya nggak? Iya, Bener Bastet bang. minggu kelima kan kalian? Bener Oke, bang. dan jujur itu modul itu aslinya juga belum keluar. Belum ada kabar pastinya. Tapi eh, pastinya kita tetap pakai SMPP untuk besok. Nah, jadi sekarang kita belajar terkait SMPP. Terus kenapa kita harus pakai SMPP? Terus query-nya gimana? Terus fitur-fitur dalam PHP Admin itu apa aja? Nanti kita di sini belajar bareng-bareng. Oke, sebelumnya di Stubdot kalian pakai di Beaver nggak? Atau pakai apa kalian di Strubdat? Untuk tubusnya pakai apa kalian? Di Strubdat kemarin. Ya, Scott Semester Bang. berapa? Tiga. Pakai apa? VS Code doang ya? Iya Oh berarti Bang. pakai pakai SD Beaver sama SMPP itu belum. Oke. Oke, sekarang kita aku share screen dulu ya. Maaf. Mana share screen? Share screen. Oke. Jadi untuk besok di praktikum itu eh, kita diarahin untuk pakai SMPP sama di Beaver. Nah, SMPP itu kita pertama-tama kita download dulu dua alat ini. Jadi untuk download SMPP itu cuman kalian ketik SMPP aja. SMPP terus kalian nanti download sini. Nah, di download sini terus untuk di Beaver juga kalian ketik aja di Beaver di sini. Di ini terus pastiin jangan yang pakai community di Beavernya. Oh, maksudnya jangan pakai yang pro di Beavernya, pakai yang community. Nanti kalian pilih yang Windows ini, yang Windows terus kalian download. Nah, tadi kan aku udah download. Ini udah download ini antara tiga ini. Nanti kalian install aja. Installnya cuman tinggal next next doang kok. Antara SMPP sama di Beaver gitu. Nah, langsung ke SMPP ya. SMPP itu aslinya SMPP itu cuman simple ya. Cuman kalian start doang. Nih kayak gini nih. SMPP. Duh, nanti setelah kalian install nanti kalian ketik SMPP di sini. Nanti muncul lagi nih. Nih SMPP. Nih SMPP kayak gini. Ntar lebih jelasnya itu kayak mana ya? Kayak gini nih. Nah, SMPP. Nanti antara modul Apache, terus MySQL ini, nanti kalian cuma pakai antara dua ini doang. Yang tiga ini opsional. FileZilla tuh cuman kayak eh, kalau kalian seorang web developer, baru kalian pakai FileZilla. Jadi FileZilla ini cuman ngubungin antara database kalian ke Oh, server lokal gitu doang. Pokoknya nanti kalian cuman pakai nah, ini. antara Apache sama MySQL Gitu. gitu. Ya. Nanti ngapain? Oh, lanjut Hmm? ya. Tiduran. Lanjut untuk di Beaver sini. Nanti kalian nulis query-nya pakai yang namanya di Beaver. Di Beaver ini kayak VS Code tapi untuk ke query dari database gitu. Sama kayak VS Code di Beaver tuh sama. Nah, nanti tampilan kayak gini nih pasti. Oke. Nah, untuk pertama-tama kita mengakses yang namanya SMPP. Pasti nanti di modul satu kalian akan belajar dasar-dasar dari basis data tuh kayak mana. Terus insert itu buat apa, terus update buat apa nanti pasti. Oke, pertama-tama kita nyalain ininya, actionnya. Action dari Apache, terus sama MySQL. Oke, untuk kita melihat isi dalam sebuah database SMPP, kita tinggal pencet yang admin ini. Admin nanti akan diarahin ke website. Nah, di sini.
Di sini nanti kalian bisa otak-atik apapun itu dari data kalian, tapi harus dikonekin ke debivernya dulu. Caranya gimana? Oke, caranya gini. Debiver ini itu tuh kayak PS Code biasa ya. Aduh, apa nih? Oke, caranya kalian klik yang paling sini nih, connection, database connection. Oke, terus kalian pilih yang namanya MySQL. Oke, terus bagian next. Nah, di sini nanti kalian harus samain eh, apa ya kayak lokal lokal server punya kalian ke database-nya. Tapi eh, di biasanya kalau udah connection tuh dia ada defaultnya kok. Jadi bagian ini kalian gak usah ngapa-ngapain. Nah, pastiin server hostnya itu localhost, terus portnya itu samain kayak yang di SMTP-nya. Nih, di sini kan dia portnya di bagian MySQL, dia portnya kan 3306 nih. Pastiin yang di DB4-nya juga dia segitu, 3306. Kalau kalian salah masukin port, dia nanti nggak bakal connect. Oke. Dan username-nya root aja. Terus passwordnya kalau bisa jangan pakai password, soalnya nanti untuk selanjutnya kalau kalian pakai password terus kalian lupa, kalian harus ngeriset lagi. Kalau ngeriset lagi, nanti database kalian harus hilang lagi di situ. Oke. Terus untuk ngecek, kita cek dulu connection-nya. Bisa nggak? Nah, kalau dia berhasil connect, dia akan gini nih, misalnya connection test dengan alertnya itu connected gitu. Nah, kita oke aja. Nah, kita finish di sini. Nah, nanti akan muncul di sidebar belah kiri ini ada tulisan localhost. Kita cek dulu. Nah, ada database. Database-nya apa aja? PHP sama tes. Sesuai sama yang di website tadi. Yang di sini. Dia ada MySQL sama PHP. Nah, untuk kita bisa apa ya? Kita bisa insert atau masukin data ke database itu kita harus pakai yang namanya query atau perintah perintah langsung di situ, yaitu di Beaver-nya. Caranya kita ketik localhost ini, terus kita bikin perumpamannya, kita bikin sebuah database. Misalnya kita bikin database-nya itu eh, misalkan saya mau database dulu. Kita gedein database. Jadi database itu adalah sebuah tampungan dari data ya. Oke, caranya gini. Create my create database dengan namanya, misalkan namanya aku mau apa ya? Biar enak tuh database-nya adalah shop misalkan. Kita bikin sebuah toko. Kita gini. Pastiin kalau untuk nulis query itu harus diakhiri dengan titik koma di belakang. Baru kita control enter. Oh, kita belum connect ya. Dulu. Oke, kita belum connect. Oh, salah. Ke sini. Oh, untuk ini di Beaver itu kita harus pastiin bahwasannya ketika kita ingin membuat query, kita harus masuk ke dalam folder yang kita membuat query-nya. Jadi tadi kan error gara-gara query tersebut nggak termasuk ke dalam foldernya, jadi dia nggak ketemu di situ. Nah, untuk membuatnya gitu di sini di localhost, klik kanan, terus kita bikin SQL editor, terus kita ke new SQL script. Nah, baru di sini nanti bisa dia. Oke, kita buat. Nah, dicek. Kalau misalkan sebuah query atau ketika kita ingin menulis sebuah kode dalam sebuah database, pastiin bagian localhost sini, di sini nih, dia ada tulisan localhost sini. Kalau dia nggak ada tulisan localhost, berarti artinya dia belum terhubung. Oke, kita buat ya database-nya. Ini kalimat koma aja. Membuat database. Oke, create database dengan namanya, misalkan shop.
Nah, nanti kalau kalian nanti kalau query itu berhasil dijalankan, dia akan muncul tulisan seperti ini nih. Nih, ada start time-nya sama finish time di sini. Nah, ini kan tadi kan kita udah membuat sebuah database. Terus di sini database-nya dia masih di antara dua kan antara PHP admin kalau nggak tes doang. Nah, shopnya belum ada. Kita refresh sini. Klik kanan, Pakai refresh. apa ini? Oke, Apa? database shop itu akan Enggak. muncul di sini. Tuh, dengan isinya seperti ada tablesnya. Di Tables Beaver. masih kosong. Ya, di Tablesnya Beaver masih tuh. kosong di situ. Nah, cara untuk membuat database atau cara membuat database lagi. Cara membuat table ke dalam sebuah database itu sintaksnya sama, tapi kita harus lebih masukin ke query-nya. Misalkan gini, ini dihapus dulu. Kayak tadi kita harus saling sering refresh sih. Kalau di Beaver tuh ribetnya kayak gitu. Kayak kita bagian shop ini kita klik kanan, terus klik SQL editor, terus ke new SQL script. Oke. Nih, dia ada tulisan localhost ini. Paling kiri itu ada tulisan localhost. Terus artinya kita masuk ke dalam sebuah table shop, sebuah database shop. Nah, ketika kita tinggal tulis di situ. Misalkan ingin membuat eh, table, membuat table customer lah. Kita kan membuat toko ya. Berarti membuat table customer. Oke, misalkan. Terus cara membuat tabelnya gimana? Cara isinya yaitu dengan Recording in progress. create table, nama tabelnya. Create table itu perintah. Oke, create table. Artinya dia membuat table customer dengan isinya. Dalam customer itu ada apa aja? Kita buka kurung sama tutup kurung. Terus kita nulisnya di dalam ini. Nah, artinya dia query query ini yang di dalam ini tuh di dalam sebuah table artinya. Jadi kalau kalian ini tulisnya di luar sini, nanti kalau kalian tulisnya di luar sini nggak bakal masuk dia akan error karena dia nggak ada isinya. Oke, kita buat create table. Kita membuat table customer dulu. Oke, komponennya apa aja? Pertama, dalam sebuah table harus ada apa biasanya, guys? Dalam sebuah table harus ada apa? Harus ada apa aja biasanya? Kalau kalian ingin membuat sebuah table, Ada atribut ada bang, yang tahu nggak? Baris dan kolom, Bang. baris kolom Kolom sama ya. primary. Ya. Nah, primary ya. Oke, primary atau tipe data yang eh, primary itu adalah kepala kepala dari sebuah table. Jadi kalau tanpa kepala kita nggak bisa menghubungkan antara table ini sama table ini. Oke. Jadi dalam membuat sebuah table kita harus mempunyai kepala. Kepalanya apa yaitu ID atau primary key-nya. Jadi dalam ke table customer kita harus membuat misalkan customer ID. Artinya dia adalah kepala dari customernya. Customer ID dengan tipe data. Tipe data itu ada banyak, tapi untuk customer karena dia cuman sebatas apa ya? Sebatas angka atau huruf aja, kita bisa pakai integer. Oke, dengan eh, tipenya itu adalah auto increment. Auto increment itu artinya adalah otomatis. Dia otomatis ke input ke dalam sebuah tabelnya. Tapi kalau kalian nggak pakai ini juga bisa. Tapi lebih baiknya kalau kalian pakai ini, kalau pakai auto increment ini. Karena nanti dalam apa ya? Dalam sebuah table atau relasi table itu biar langsung dia kebaca gitu table itu table apa biasanya. Nah, kita indeksin bahwasannya kita patokin di sini yaitu adalah dia adalah primary key. Oke, jadi di dalam sebuah table customer itu ada customer ID dengan tipe data integer dengan dan dia adalah sebuah primary key. Oke, dan kita ingin membuat sebuah kolom baru yaitu adalah name. Name itu dengan tipenya adalah varchar biasanya. Biasanya varchar ya. Ya seharusnya varchar.
varchar dengan batas input itu 100. Kalian bebas ini mau kalian isi berapa aja atau kosong boleh. Tapi kalau kosong nanti kalian bisa unlimited. Kalau misalkan kalian isi nama-nama itu nanti bisa beribu-ribu kata. Jadi kita harus batasin di sini. Kalau banyak kata itu nanti database-nya dia semakin gede. Jadi dalam apa ya? Dalam sebuah pembuatan database kita harus mempunyai batas itu. Mempunyai batas maksimal sama minimumnya. Kalau sini kita adalah 100 misalkan. Jadi batas untuk input nama, kalau untuk kalian masukin nama itu cuman 100 kata. Oke, baca 100. Dengan kategorinya atau tipenya itu adalah not null. Artinya apa not null? Not null itu artinya dia tidak boleh kosong. Jadi kalau kalian mau inputin, misalkan login nih, login kan ada username sama password. Nah kalau username-nya kosong itu kan kalian nggak bisa ke langkah selanjutnya. Itu adalah fungsi dari not null. Oke, not null itu seperti itu. Jadi artinya dia nggak boleh kosong kalau kalian mau inputnya. Nah, selanjutnya kita bisa misalkan apa lagi ya? Customer ID, name, misalkan email. Email. Email itu dia juga bertipe varchar. Bisa lagi. Varchar dengan tipe atau batas inputnya itu 100 input. Nah, di sini kita bikin eh, sebuah kata karakteristik yaitu adalah unique. Unique sama not null. Not null. Oke, artinya apa? Artinya unique itu adalah email itu tidak boleh sama sama orang lain. Jadi dia harus unik. Unik tuh dia harusnya, tahu kan unik tuh harus yang berpaling beda lah sama orang lain. Kita juga untuk berlaku sama email. Email itu nggak boleh sama sama orang lain. Orang ini, orang satu sama orang dua itu emailnya nggak boleh sama. Nanti dia pasti ya dia dia orang yang sama gitu. Dia ngatain dia orang yang sama. Jadi dia harus bersifat unik. Khusus email. Bisa juga untuk khusus NIM. Bisa juga kalian gini. NIM. NIM juga itu adalah varchar. NIM kan integer ya. Integer terus unik juga. Boleh. NIM kan nggak boleh sama sama orang ini sama orang itu. Jadi dia harus dibedain. Agar dalam proses selanjutnya itu nanti tidak ada kesalahan input. Soalnya nanti kalau kalian udah mempunyai database yang banyak tuh, kalau kalian tidak mengkarakteristikkan sebuah table, kalian nanti akan pusing sendiri karena data itu kan banyak ya. Kalau misalkan ada yang sama satu pun, pasti akan error. Nah, errornya itu kalian akan cari. Nah, carinya lama di situ. Itu fungsinya unik. Nah, selanjutnya kita tutup. Oke, pastiin buka kayak gini, tutupnya harus pakai titik koma kalau untuk menulis sebuah query SQL. Terus kita enter. Nah, oh bentar apa nih? Oke, salah salah bentar. Dia unique not null. Oke, nggak boleh. Kita enter. Nah, jadi eh, kita sudah membuat table customer, sudah berhasil. Coba kita lihat di bagian shop ini. Di bagian shop kita refresh. Nanti di bagian table sini dia akan ada table customer dan berlaku juga untuk yang di sini di bagian PHP My Admin. Tuh, nanti di bagian shop ini kan udah ada nih table shop. Tuh, di table shop tuh dia ada apa aja? Bentar, dia nge-lag servernya. Tuh, di bagian shop dia ada table customer yang sudah tadi kita buat gitu. Oke. Oke, selanjutnya ini kita buat lagi. Karena kita di sini ingin membuat sebuah eh, table relasi. Table relasi itu adalah table yang saling membutuhkan. Misalkan di sini membuat table customer. Customer tuh pasti dia butuh yang namanya adalah sebuah transaksi. Misalkan kita membuat sebuah table transaksi. Create table transaksi itu adalah misalkan orders dari
Nah, sama seperti yang tadi, sebuah tabel harus mempunyai kepala, yaitu adalah primary key-nya. Nah, di table orders kita mendefinisikannya sebagai order ID. Oke, dengan tipe datanya integer. ID itu harus integer karena dia cuman sebatas angka. Jadi angka nggak boleh, varchar tuh nggak boleh. Oke, habis itu sama seperti yang di atas, kita pakai auto increment, primary key juga. Kita copy aja. Oke, auto increment primary key. Terus setelah itu, nah sini kuncinya. Kunci untuk membuat sebuah tabel relasi dalam SQL, kita harus memanggil sebuah kepala dari tabel lain ke tabel yang mau kita buat. Jadi table orders ini kalau kita mau relasiin ke customer, kita harus memanggil customer ID buat kita jadiin sebuah relasi. Relasi itu adalah saling bergantungan gitu. Oke, kita panggil di situ. Kita panggil customer ID. Customer ID dengan tipe datanya adalah integer. Dan di sini dia karakteristiknya itu adalah tidak boleh kosong. Artinya not null. Koma. Dan seterusnya. Dan seterusnya itu kita misalkan membuat sebuah kolom yaitu apa ya? Order itu ada order date lah. Order date. Artinya dia artinya dia tanggal pemesanan misalkan. Dengan tipe datanya yaitu adalah date gitu aja. Date itu adalah tanggal tipe data yang merajuk ke tanggal asli gitu. Oke, date dengan karakteristiknya juga nggak boleh kosong lah, nggak boleh kosong. Oke, lanjut. Terus di sini ada yang namanya total pembayaran, total pembayaran, total pembayaran. Nah, di sini nanti di sini pasti sering muncul tipe data yang namanya desimal. Kalian harus tahu desimal tuh tipe data yang kayak mana. Nah, desimal itu dia karakteristiknya kayak gini. 10. Terus ada di belakangnya tuh ada koma 2. Nah, artinya desimal itu kayak gini. Misalkan misalkan 10,2 artinya di belakang koma, di atas koma itu cuman sebatas 01 2 3 4 5 6 7 8 9 koma. Nah, dia kan sini ada dua. Berarti di belakang koma dia cuman akan muncul angka dua angka. Jadi 10 itu dia menggambarkan 10 angka sebelum koma. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Terus komanya ini, duanya ini adalah koma di belakang koma adalah angka di belakang koma. Gitu. Desimal, itulah tipe data desimal. Nah, seterusnya kita ingin membuat dia juga boleh kosong, not null. Oke, koma. Oke, selanjutnya. Nah, di sini nih. Di sini adalah kunci untuk menggabungkan atau query query kunci untuk menggabungkan antara tabel ini sama tabel ini, misalkan. Misalkan kita ingin menggabungkan antara table order sama table customer. Caranya gini, kita ketik query yang namanya foreign key, terus customer, kita panggil ininya, panggil customer ID ini, kita copy aja, panggil customer ID, terus di sini ada karakteristik baru, yaitu adalah on delete cascade. Biasanya muncul kalau SQL lagi nih. On delete cascade artinya dia akan menghapus semua baris ketika eh, tabel customer ini kalian hapus. Jadi kalau table customer ini kalian hapus, otomatis table ini, table yang ada dalam table order ini juga akan ikut kehapus. Nah, kalian bisa definisiin ini juga boleh, kalau enggak juga boleh. Tapi sekarang kita pakein aja. Kalian kita coba-coba.
Oke, cascade. Kita buat pastiin ini di blok terus di control enter. Apa nih? Oh, salah. Foreign key customer communication link filler. Oh, servernya kenapa? Dulu. Oh, berhenti dia. Oke. Oh iya, kalau kalian ini nanti berhenti, kalau kalian error kayak gini nih, communication link failure, artinya dia batas aksesnya mati dia. Jadi pastiin MySQL ini dia hidup ya. Soalnya nanti kalau mati nggak bakal jalan dia, nggak bakal masuk. Nah kita di sini kita enter dulu. Nah, wow salah. No database selected. Oke, salah dulu, dulu. Kita copy. Hmm, shop. Oke. Gitu guys, susahnya pakai Dbeaver ya, harus bolak-balik gitu. Apa ini? Eh, delete cascade. Oh, nggak bisa ya? Masa bisa dia? Taruh dulu. Kita cek lagi. On delete cascade. Artinya, database selected. Create table customer. Oke, saya dulu. Save. Refresh. Connectionnya juga di refresh. Oh, dia putus ya. Ntar dulu ya. Azan. Kita break dulu bentar.
Oke, lanjut. Oke, tadi maaf agak lupa. Untuk gabungin table itu harus kayak gini nih. Pastiin varian foreign key-nya. Foreign key itu harus manggil kepala ini. Ingat-ingat ya guys ya, foreign key dia harus memanggil kepala dengan referensi tabelnya. Jadi kayak gini, foreign key kita panggil customer ID. Ini adalah kepala dari table customer ke sini dengan dari foreign key customer ID. Habis itu kalian harus menyambungkan, bukannya menyambungkan sih kayak mereferensikan gitu. Berarti adalah reference ke ke table customer. Kita copy aja. Oke. Jadi foreign key customer ID dari table customer. Habis itu yaitu dia kita pastiin lagi dia adalah customer ID. Oke, pastiin lagi foreign key dari customer ID dengan dari reference itu adalah menyambungkan dari customers yaitu adalah customer ID bacanya dengan tipenya tadi on delete cascade cascade. Nah, di situ kita jalanin situ, Pak. Harusnya bisa. Oke, table terbuat ya. Kita cek lagi di table di database shop. Di database shop kita cek, kita refresh. Nah, table orders ini sudah muncul. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan lagi sebuah table untuk me- merelasikan table order misalkan. Misalkan kita tambahin di sini dia adalah create table. Table yaitu adalah eh, pesanan gitu. Berarti adalah order items misalkan. Order items kita isi. Di table order items kita ingin item item ID sebagai kepalanya. Kepala dari table order item. Oke. Order items dengan tipe data integer dengan sifatnya itu auto increment, auto aduh, auto increment. Oke, auto increment dengan karakteristik sebagai primary key. Oke, primary key, koma. Dan lagi kita isi lagi yaitu ada order ID misalkan. Order ID integer terus not null. Artinya dia tidak boleh kosong. Selanjutnya, pasti dalam sebuah order items atau pesanan itu dia ada nama produknya misalkan produk name. Produk name yaitu varchar. Tipe datanya varchar. Artinya dia angka lagi huruf dengan batas input yaitu 100 huruf misal. Dia juga sifatnya nggak boleh kosong. Bebas kalian sih mau nambahin not atau enggak. Tapi kalau bisa untuk project besar itu kalian harus pakai not null biar nggak acak-acakan datanya. Oke, selanjutnya dalam order item ada apa lagi ya? Ada yang tahu nggak? Order item itu ada apa lagi? Kayak pesanan gitu. Apa ya? Eh, quantity lah, quantity, kuantitas adalah jumlah. Kuantitasnya tipenya integer dengan not null. Nggak boleh kosong juga. Terus, nah kita sambungin table order item sama table orders. Sama seperti ini. Foreign key, foreign key. Habis itu kita panggil ini order ID ke sini. Terus reference, reference ke customer, customer ID. Berarti ke
order, orders, terus dalamnya adalah order ID. Oke. Dan juga mungkin boleh on delete cascade. Oke, kita tutup. Kita jalanin enter. Syntax not null. Apa nih not null nih? Cek dulu. Cek the manual correct notification. Order ID integer not null. Koma. Oh ini tipe. Nah gini. Aduh, duh. Oke. Nah bisa. Kita cek di tables, di refresh. Oke, muncul sini. Nah, untuk mengetahui kalau table itu berelasi, kita bisa lihat langsung di tabelnya. Cek dulu, tables. Kalian pergi ke bagian folder tables ini, kita klik kanan, terus cek ke view diagram. Tuh, nanti dia akan muncul ke sini. Nah, oke. Jadi untuk tabel yang berelasi, artinya kan dia orders, orders ke order item, terus customer ke order. Jadi titik ini nih, titik ini dia artinya dia adalah kalau orders ini dia menggabung, dia berelasi ke customers. Terus order item dia ke orders. Nah, pastiin juga yang di PHP admin ini dia juga kerubah. Coba kita cek di bagian shop di sini. Nah, di customer tadi kan ada table ya. Jadi kan kita udah buat table customers, order sama order item. Kita cek di sini di desainer sini nih. Di bagian atas desainer ini kita cek. Oke, di sini. Jadi dia akan ada seperti garis, artinya dia berelasi di situ. Nih kayak gini. Set. Nah, tuh dia kan berelasi artinya. Oke. Dari sini ada yang bingung nggak buat apa gitu? Kayak kok kayak gini, Bang? Ini mau nanya tentang apa primary key itu buat apa gitu. Ada yang masih bingung nggak kira-kira? Tanya aja. Nanti soalnya praktikum kalian akan lebih sulit lagi kayaknya. Gimana? Aman nggak? Dari kalian aman nggak kira-kira? Aman. Oke, masih aman ya. Berarti masih masih easy ya kali ya untuk membuat table-table. Nah, sekarang kita jauh lebih ke eh, kita akan memasukkan sebuah data ke dalam dalam tabelnya. Oke. Jadi untuk masukkan data, oke, kita ingin ini. Ini. Nah, oke, save. Untuk masukkan sebuah data, memasukkan data ke dalam tabel. Oke, masukkan data ke dalam tabel. Jadi, misalkan aku mau masukin data ke dalam tabel customers. Di customer dia ada apa aja? Ada name sama email. Oke. Jadi kita di sini cuman manggil name sama email. Caranya kita panggil query yang namanya insert into table-nya, table customer. Di dalam table customer ada apa aja dia? Dan name sama email. Tulis name sama email. Oke. Values. Di sini kita pakai query yang namanya values. Jadi insert masukkan ke dalam table customer dengan nama sama email.
nilainya yaitu, oke, masukin emailnya, anunya, nilainya. Nilainya seperti ini. Harus urut ya. Name tadi kan dia dengan tipe data varchar. Varchar harus bertipe data varchar juga. Varchar misalkan. Misalkan di sini ada Hanif. Hanif. Terus koma. Terus ada apa lagi tadi? Ini kan nama. Nama di sini. Terus email itu di sini. Misalkan hanif.email.com. Email.com. Tutup. Oke. Kalau gini aja, lebih enak. Ini, salah. Ini sama gini. Hehe. Nah, kita udah membuat satu data. Kita ingin mengisinya dengan banyak data. Kita bikin 3 nama ya, biar enak. Terus ini misalkan Fajar, Fajar, koma, emailnya. Jadi dia harus urut nama di sini, nama itu di urutan pertama, dan email itu di urutan kedua. Kalau misalkan Hanif ini kalian taruh di depan sini, emailnya maksudnya, dia nggak akan bisa. Kecuali emailnya ini juga dia berada di depan. Seperti ini. Baru bisa. Kalau kalau kalian misinya kebalik, dia nggak akan ke input. Akan menghasilkan dia query yang namanya, apa ya namanya? Bukan duplikat ya. Cascade. Jadi dia tabrakan di situ. Nah, emailnya. Dah. Ini juga email. Email.com. Email.com. Terus satu lagi. Pastiin ya, harus koma. Jangan lupa. Oke. Terus di sini satu lagi misalkan Evi. Dulu salah. Evi, koma, Evi.email. Email.com. Kenapa customer ID ini dia nggak masukin ke sini? Karena dia defaultnya yaitu auto increment. Jadi kalau kalian mendefinisikan auto increment di bagian insert into ini, kalian nggak perlu nulis lagi. Nggak di sini nggak perlu customer ID, nggak perlu. Bisa pakai customer ID juga, tapi akan lebih apa ya lebih lama nggak sih kayak gini nih. Nah, bisa kayak gini juga. Tapi nanti akan lebih lama. Jadi kalau kalian pakai auto increment ini, kalian nggak harus perlu menuliskan kepalanya karena dia udah terauto gitu di sini. Auto auto increment artinya masukkan. Oke, kita cek, kita eksekusi datanya. Oke, berhasil. Berhasilnya dia akan tulisan seperti ini. Value. Value Hanif ini dia masuk ke dalam table customer. Kita buat lagi, misalkan. Kita enggak, kita cek dulu. Kita cek dulu di tables, di table customer ini kolomnya tuh. Cek set, mana? Enggak ada. Nah, nih. Tuh, di table customer dia ada, bisa di zoom ya. Di table customer dia ada datanya. Tuh, di table customer dia ada Hanif, Fajar sama Evi. Di sini juga kan otomatis berubah di website di customer. Tuh, di ada Hanif, Fajar sama Evi. Nanti kalian pasti berotak-atik dengan ini deh, PHP admin ini. Soalnya kalian belajarnya langsung SMPP. SMPP nggak jauh-jauh dari ini PHP admin. Nah, di sini juga banyak nih ininya, fitur-fiturnya tuh. Jadi kalian kalau
kalau awam banget agak susah sih mempelajari SMPP. Tuh, soalnya fiturnya banyak, bisa pelacakan juga operasi ini, bisa langsung hapus tabel dari sini, bisa. Tapi biasanya lebih ke query sih kalau praktikum ya. Jadi kita belajarnya query aja atau codingannya langsung gitu. Oke, saatnya sekarang kita membuat eh membuat masukkan data ke table order. Tadi di table order ada apa aja? Customer ID, order date sama total amount. Oke. Jadi sini kita insert into apa tadi? Order ya. Order terus apa sih tadi namanya? Customer ID sama order date. Oke. Customer ID terus order order date sama apa tadi satunya total amount. Total amount. Kita insert lagi. Maaf. Kita masukin values. Oke, kita buat. Di dalam order, apa aja ya? Customer ID. Satu aja. ID dalam sebuah customer bebas. Terus ininya kita order date ya. Jadi dia harus bertipe tanggal. Misalkan 2025. Terus sekarang tanggal 02. Terus 20 misalkan. 20. Terus sama total amount. Berarti total keseluruhannya. Karena tadi dia itu ada kayak gini nih, 10,2. Berarti kita bisa masukin 150,20 misalkan. Boleh kayak gitu. Kita koma. Kita copy aja lah lama. Nah, oke kita copy, kita buat berapa ya? Buat 3 ya. Buat 4 lah. Buat 4. Ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Terus ini nggak boleh sama. Berarti ini 21, 21, 22, 23. Berapa ya? 250. Terus ini 75, 75,75. Terus satunya enaknya 300 lah. 300,00. Kita koma. Koma, koma sama koma. Ini kita gini. Oke. Kita eksekusi. Oh, salah. Cannot add ordered or chill row. Foreign key. Foreign key. Constant order. Gak ada yang salah. Bentar. Yang salah berarti di bagian ini ya. Oh, dia harus urut ya. Satu, dua, tiga, empat. Oke. Jadi kita di sini kalau dia nggak, oh iya, ini tiga doang datanya ya. Oh iya, pantas. Berarti ini kita bikin satu aja. Satu, kita insert. Bisa nggak? Aduh, salah, salah. Kita enter. Oke, berhasil ya. Jadi tadi kenapa error? Karena sebelumnya kan tadi kita udah masukin data ya. Data ke dalam tabel customer. Dan berjumlah 3. Oke, berjumlah 3. Terus di table orders ini, dia harus juga berjumlah 3. Kenapa ini 1, 2, 3, 1? Artinya si Hanif ini dia punya 2 orders. Kalau tadi kita nulis 4, ini kan dia kelebihan kan. 1, 2, 3, 4. Empatnya, barangnya 4. Ordersnya 4. Terus customernya cuma 3. Jadi nggak bisa. Jadi harus bikin perumpamaan bahwasanya si Hanif ini dia punya orders yaitu ID 1 sama ini gitu. Jadi dalam sebuah SQL kalau kalian kelebihan atau ada duplikat itu nggak bisa, pasti bakal error karena di SQL itu dia tipenya yaitu dia pengecekan. Jadi kalau misalkan dalam gini, ketika kita ingin memasukkan data ya, itu kita harus namanya normalisasi.
Nah, normalisasi itu kalau kita dalam sebuah data, kasusnya normalisasi sebuah data dan berjumlah banyak, biasanya SQL itu nanti di perusahaan besar dia penting karena semua data yang dipunyai perusahaan ini dia basicnya nanti SQL. Nah, di sini SQL punya fitur bahwasanya ketika ada data yang berduplikat atau kelebihan, dia akan ditolak. Bagusnya seperti itu di SQL. Jadi SQL ini memang bagus untuk kayak jurusan kita kayak data scientist yang berkaitan dengan data. Itu SQL bagusnya di situ. Oke, selanjutnya di sini kita insert apa lagi ya? Jadi apa lagi? Insert order item. Jadi kita insert into order item, terus di order item ada apa aja? Lupa. Oke, oke, table item ada ini item ID ya. Berarti kita pakai order ID, terus product name, terus apa lagi? Quantity ya. Quantity sama harga. Harganya ada kan tadi harganya. Oh, belum ya. Quantity. Hmm, harganya belum. Jadi nggak usah pakai harga. Salah ini dulu. Kalau saya ada harganya biar enak. Relasinya biar enak. Oke, gini aja. Kita langsung aja cara menghapus sebuah table ya. Jadi untuk menghapus sebuah table dalam sebuah database, ini kebetulan tadi di table order items kita belum masukin press ya di sini. Harusnya ada press ini tadi. Biar nanti relasinya enak. Jadi kita hapus dulu nah. Kita hapus dulu tabelnya. Caranya kita bikin drop table dari eh, order item, order item. Oke, kita hapus. Oke, jadi di sini nanti di table sini dia akan hilang. Di sini juga dia akan hilang. Tadi kayak diagram. Tuh, tinggal customer sama order doang. Karena tadi ada yang salah untuk input trace-nya. Kalian belajar cara menghapus tabelnya tadi. Sepilan. Drop table dari nama tabelnya. Drop artinya hapus. Table nama table. Ini nama tabelnya. Nah, kita definisiin harganya. Harga dari order item. Misalkan desimal juga. Desimal terus 10,2 boleh. 10,2 dia juga nggak boleh kosong. Oke, kita bikin lagi tabelnya. Kita bikin lagi not null. Oke, kita enter. Apa nih? On delete cascade. Terus desimal not. Oh ya, salah. Koma dulu, baru bisa. Oke, cek lagi. Udah masuk belum tabelnya? Set. Nah, boleh. Nah, udah masuk. Nah, udah ada lagi. Oke, sekarang kita lanjutin yang tadi. Ini ini kode berbahaya ini, drop table. Price. Kita isi, kita isi yaitu misalkan apa nih? Order ID satu, satu terus satu. Misalkan apa ya? Produk name-nya kita mau ke elektronik. Elektronik misalkan boleh laptop. Laptop terus satu. Jadi order ID itu ini, produk name-nya ini, sama kuantitinya ini. Quantity itu jumlah. Berarti laptop ada satu. Terus harganya 150,5550 lah. Dolar misalnya. Koma lagi order ID kedua. Dua.
yaitu ada mos, terus koma, dia berjumlah 2 dengan harganya itu $25. Set, set, misalkan. Terus, kita ingin si Fajar ada lagi, dia beli 2 barang, 2 juga. Dengan dia keyboard, misalkan. Dan dia beli 1 barang dengan harga satunya itu $50. Koma lagi. Terus lagi si Fajar beli lagi 2, koma. Dia beli monitor. Terus dengan jumlahnya itu dia belinya satu aja. Terus harganya 150. Oke. Terus satu lagi, oke, si Fajar, si Evi dia kan urutan ketiga, berarti dia sini 3, koma, dia beli USB cable misalkan. USB cable, kabel USB, enggak usah, kabel. Terus dia jumlahnya 3, terus 5,25 satunya. Dulu salah. Oke. Terus kita ingin barang yang tanpa dibeli. Misalkan kita bikin keempat. Oke, kita beli misalkan headphone, headphone atau earphone lah, bebas. Headphone, barangnya itu 2, terus harganya 75, koma. Dan terakhir, barang yang tanpa dibeli 4, koma, eksternal hard disk ya, apa hard disk saja. Hard disk, hard disk. Oke, jumlahnya 1 dan harganya 150. Aduh, salah. Oke, kita enter. Salah, apa nih? If syntax merespon. Step kedua, 150. Oh iya, nggak ada values-nya. Lupa. Values. Oke, kita enter. Oh, error lagi. Keyboard. 122. Order item. Ini quantity price values. You have in Oh, dan tipe dah. Oh, nggak ada komanya. Lupa. Komanya harus penting. Jangan tipe kalian nanti. Karena kalau tipe pasti error. Apalagi nih error. Cannot add or update child row foreign key. Foreign key-nya nggak bisa. Kenapa? Apa ini? Cannot add or update child row. Order ID on delete cascade. Oh, dia nggak bisa masukin quantity ya ke sini. Verify order ID. Satu. Set. Koma, 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 koma. Ini emang perialnya terkait tipe ya. Kalian jangan tipu. Kalau tipu udah susah nanti. Ntar aku ada yang error di cannot add or update child row. Yang satu itu kan. Mm-mm. Hmm. Oke, coba. Kenapa nih? Oh iya, lupa. Terus. Coba eksekusi dari atas.
Oh ini kelihatan nih. Order ID itu dia integer. Order ID dia integer. Ini kita namanya problem solving. Ntar. Ada yang error, tapi errornya di mana? Lupa. Kira-kira yang tahu nggak errornya di mana? Siapa tahu kalian tahu. Ada yang jago. Satu order. Order ID. Kita enter dulu. Cannot add or update a cheat row. Karena foreign key file shop. Oh, constant. Oh, apa gara-gara constant nih? Hmm. Nah, kita cek dulu. Di table order dia ada shop. Oke, customer. Coba kita lihat on order item. Iya, dia belum ada. Di order. Customer dia hubungannya ke price ya, harganya. Aduh, salah. Coba kita price ya. Price itu kita belum masukin tadi ya. Kayaknya ya. Oh iya, satu, dua, tiga, empat. Udah deng. Tapi salah di reference. Reference order ID. Not no. Coba kita insert into order item. Terus order ID. Product name. Quantity sama fresh. Dengan nilainya fresh kan. Value satu. Laptop satu. Koma, 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 ini koma lagi, ini harusnya udah bisa. Apa kan begitu? Kenapa dia error? Cannot add or update. Nah, guys. Hmm, ada yang error. Enggak kan order item kan? Hmm, 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 hmm. Kalau misalnya di docs-nya itu dia SQL. Kita aku cek dulu. Dia biasanya ada cek dulu. Dia itu kena satu apa harusnya koma ini duduknya koma. Ada ID, ada item, order, item, ID. Ini kok integer kan deh. Integer 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4.
Cek, 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 cek. Kok error dia? Tadi dulu. Kayak error. Habis. Koma. Harusnya dia bisa. Kenapa dia nggak bisa? Kita. Oh iya salah. Kolom values-nya. Kolom satu infill apa nih lagi nih? Oke, coba dulu. Ini udah, ini udah, ini udah masuk, udah masuk. Order ID, produk, quantity, sama price. Ukron kolom one invoices. Apa tuh? Tadi dulu guys ya, error dulu. Errornya di bagian mana ya? Kolom satu tidak diketahui. Maksudnya insert into. Coba. Oke, ya. Nih. Hmm. Hmm. Kolom ke satu. Misalkan apa dia? Benar kan? Apa yang salah? Coba. Quantity. Ordernya. Tidak ada. Hmm. Desimal 10,2. Integer. Product name. Oh, item. Integer. Laptop. Pacar. Quantity. Not nol. Satu, dua. Oh, salah ya? Satu, satu, satu. Itu satu. Kenapa? Hmm, kalau kita ini pindah ke insert into table. Ntar guys, ada yang error guys. Kalau insert, kok dia nggak bisa?
Hmm, apa ini? Ini bisa. Enggak sini. Hapus sama kok. Sekarang adalah kok dengan tipe data yang tidak sesuai. Integer udah, varchar udah, integer udah, desimal udah, 50 ini. Iya benar. Coba. Coba aku cari lainnya. Copy. Order. Kode. Nggak bisa langsung ini. Ya, bisa. Oke, ini oke, mungkin untuk isi dari table order item karena dia di Beaver ya. Jadi query-nya itu dia nggak ngikutin dari query MySQL. Jadi setiap apa ya? Setiap aplikasi dia ada query dari eh, karakteristiknya beda-beda. Tadi kan kita nulisnya query-nya MySQL ya. Jadi ini mungkin ada salah di query-nya tapi nggak kedetek. Aku juga bingung nih, bisa kok kayak gini, bisa bisa kok. Nah mungkin karena ini isinya tadi kayak gini doang. Nih, nah kita lanjut aja. Kita lanjut aja ke bagian eh, cara merubah datanya. Ini kita hapus dulu aja. Tadi udah ke relasi juga aman. Tuh relasinya juga ada. Nih di sini ada order. Oke. Nah selanjutnya mungkin ada query-query yang sekiranya nanti membantu ya untuk perintah SQL-nya. Misalkan di sini, kayak di sini aku mau misalkan merubah nama table, misalkan, misalkan nggak gini aja. Kita pertama kali melihat eh, data table itu tuh isinya apa gitu. Jadi sini pengen melihat struktur, melihat struktur. Caranya kita lihat dengan query description terus customer, table customer. Oke, kita enter. Nanti di sini akan dilihatin tuh. Di table customer itu ada siapa aja. Ada customer ID dengan tipenya itu integer. Terus karakteristiknya adalah primary dengan ekstra karakteristiknya itulah auto increment. Misalkan juga ingin melihat order di situ. Order. Strukturnya tapi bukan isi datanya. Oke, struktur dari table order yaitu adalah
order ID, customer ID, order date sama total amount. Selanjutnya, di sini kita ingin misalkan menambah kolom, menambah menambahkan kolom ke table, misalkan table customers. Pastiin dulu di table customers itu dia cuman ada nama sama email. Nah, kita di sini ingin menambahkan misalkan kita dengan perintah alter table, nih alter table, terus panggil tablenya customers, terus tambahkan misalkan ada nama kolom bernama font dengan tipenya itu varchar. 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 Varchar itu biasanya 15. Oke, Roma. Kita nyanyi itu. Oke, dicek dulu. Tadi kan kita sudah menambahkan table di dalam table customer itu ada phone. Kita cek, tadi kan cuma ada nama sama email doang. Coba kita lihat di table customers. Di table customers dia akan menambah, kita refresh dulu, refresh. Di table customer dia ada, tuh dia akan menambahkan kolom nama telepon. Oke, selanjutnya adalah dasar-dasar yang lain itu ada apa lagi ya? Misal di sini nih, tadi kan udah ada kan menghapus table. Nah, kita di sini menghapus table misalkan order date. Kita hapus saja ya. Jadi caranya dengan drop table order item, ini item ya, items. Habis itu kita query. Nah, nanti di tables ini table order item akan hilang. Di sini juga kita cek ya. Tuh, table customer sama order item dia akan hilang. Selanjutnya, selanjutnya di sini kita ingin apa ya? Kayak menambahkan. Tadi kan di dalam table customer kan dia cuman ada si Hanif aja sama Evi. Nah, di sini ada query untuk menambahkan data, menambahkan menambahkan data. Tapi kita harus manggil lagi. Jadi kita pakai insert into, panggil kita masukin lagi atau tulis lagi insert into lagi, panggil tabelnya, terus nama kolomnya sama sama email sama phone. Oke. Terus dengan nilai panggil satu, misalkan ada si eh, Tanti, misalkan ada si Tanti. Oke, Tanti itu emailnya, aduh salah, emailnya Tanti email, terus nomor teleponnya. Oh, kalau nggak kita nggak usah pakai nomor telepon dulu, kan tadi kan yang si Fajar sama yang lainnya juga belum ada nomor telepon kan. Jadi kita kita ingin nambahin nama sama email aja. Kita enter. Oke, di refresh. Ini ada nanti. Kita refresh. Oh, bisa langsung refresh ya. Oke, kita refresh. Sini refresh lagi. Customer. Di refresh. Customernya dicek lagi.
Nanti Tanti akan masuk. Sulit sebenarnya tuh SQL tuh dia enak ya, codingannya enak. Tapi dia banyak sama dia lebih terstruktur. Kalau Python kan dia eh, dia tuh misalkan di fungsi if ya. Di Python tuh dia akan ngecek lagi atas atas lagi ngecek lagi. Kalau misalkan di SQL dia cuma ngecek pertama, terus selanjutnya itu dia seterah eh terserah dalam codingan kita sendiri gitu. Jadi dia nggak selalu ngecek ngecek terus. Jadi untuk nulis dalam query-nya itu dia sederhana, nggak serumit Python. Jadi kalian pasti bisa nanti tulisnya. Oke, jam berapa sekarang? 20.26 ya? Mungkin dua lagi ya. Sini eh ini, misalkan kalian punya database yang jumlahnya itu dia banyak atau besar gitu, ada ribuan data. Terus kalian mau mencari kondisi, kondisi misalkan Randa, nyari nama Randa di dalam ribuan data. Itu pasti nanti kalian pusing kalau scroll-scroll. Nah, di query SQL itu ada dengan adalah perintah gini. Kita menampilkan data data dengan kondisi yang kita mau. Kondisi yang kita mau misalkan. Oke, caranya kita select bintang, artinya dia memilih bintang itu artinya semua, memilih semua dari tabel, misalkan customer. Customer itu terus di mana web, di mana ada nama yang bernama. Jadi cek lagi namanya siapa aja di dalam tabel customer. Ada namanya Fajar di situ. Ada yang namanya ada Fajar. Oke, kita enter. Oke, nanti di Fajar di table customer ini dengan kolom ID-nya itu adalah kedua, dia akan memanggil sesuai yang kita mau. Fajar. Jadi dia di customer ID kedua. Di sini misalkan kita panggil Tanti. Tanti kan keempat. Jadi kita panggil aja sini. Tanti. Oke, kita enter. Oke, jadi pokoknya yang kita mau dengan kondisi tertentu, kita bisa panggil menggunakan query yang namanya select from where. Oke, mungkin ini yang terakhir. Di sini sebenarnya ada banyak ya. Ada order by, ada update, ada delete, terus ada selanjutnya, ada banyak. Pokoknya nanti di modul itu dipakai semua. Di modul itu ya mungkin nggak jauh-jauh dari yang kita pelajarin sekarang terkait update, delete, terus create table, terus create database. Pokoknya nanti ada kok ininya, query yang pokoknya query-nya tinggal di copy terus masukin sini aja udah bisa. Nah, pokoknya yang terakhir. Yang terakhir kita ingin misalkan kita mau menampilkan dengan urutan misalkan. Jadi gini, menampilkan nama sesuai urutan. Tuh, misalkan kita pilih semua, select from, bintang artinya semua, pilih semua dari table customer, customer di mana, berarti sesuai urutan. Jadi urutkan dari order by, jadi dia order, urut dari misalkan kita panggil nama, name. Name-nya itu dengan tipenya ascending. Ascending sama descending misalkan. Tapi kita panggil ascending dulu. Oke. Jadi dari huruf apa ya, alfabet ya. Dari nama yang paling awal sampai terakhir. Jadi ascending tuh nama yang paling awal. Jadi E F H T. Kalau misalkan kita pakai di sini descending atau deskripsi.
kita akan manggil sesuai yang paling terakhir. Jadi Tanti dulu sampai ke Evi. Oke, mungkin sampai sini kira-kira ada yang mau tanyain nggak? Soalnya query itu banyak ya, guys. Query itu banyak. Query SQL itu banyak. Nanti, duh, SQL syntax di sini banyak. Ada where, ada order by sini, ada insert into juga kayak tadi tuh. Pokoknya nanti kalian kulik-kulik sendiri, belajarin aja sesuai modul. Tapi modulnya itu juga belum pasti sih belajar apa besok tuh. Tuh ada inner join. Nanti ini yang inner join sampai full join ini agak sulit ya. Tuh. Soalnya nanti kalian bikin perumpamaan, terus bikin alias gitu aja. Nah, mungkin itu aja sih. Union ini nih banyak juga update. Pokoknya nanti kalian harus install SMPP sama di Beaver aja. Siapin di laptop nanti buat tugas. Gitu aja. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain nggak kira-kira? Udah malam juga nanti kalian besok kuliah. Gimana? Aman nggak kira-kira? Nanti kalau mau nih aku kirim kok codingan buat belajar. Aman nggak guys kira-kira? Ayo gimana? Aman bang. Nah, oke. Kalau ini udah malam juga, gimana Bang Nada? Mau dilanjutin atau udah? Recording stopped. Boleh Mas, kalau mau udahan. Ya udah. Jadi eh, oke terima kasih ya atas partisipannya yang mau belajar buat persiapan praktikum basket besok. Tapi diundur ke minggu kelima ya. Ya, aku juga sebagai apa ya asprak basket juga belum dapat ini sih belum dapat apa namanya modul aslinya gitu. Jadi belum bisa belajarin kalian sesuai modul karena modulnya juga belum turun. Tapi pasti kok pakai SMPP karena emang kurikulumnya udah pakai SMPP. Jadi nanti kalian belajarin aja SMPP ini dari Apache, MySQL itu apa. Terus di config ini apa ini. Ini juga kayaknya nggak penting sih config-config ini. Hmm, banyak codingannya sini. Soalnya di config nanti pasti kalian nemuin error pasti. Di SMPP itu dia banyak error. Pasti nanti untuk nyalain port ini nanti pasti salah satu dari kalian ada yang masalah kok. Jadi nanti eh belajarin aja di YouTube juga banyak SQL-SQL-nya. Belajarin juga tuh kayak sintaks-sintaks order by, terus full join, leg join. Soalnya nanti itu yang kita pakai nanti dari modul kedua mungkin. Nanti kita udah belajar leg join. Leg join tuh dia kayak full join join gitu tuh. Dia harus teliti untuk kalian mau nyambungin apa untuk manggil apa. Jadi nanti akan sulit. SQL itu sulit kalau kalian nggak teliti. Gitu aja. Mungkin udah. Mungkin aku kembaliin ke siapa tadi? Moderator ya. Oke. Oke, terima kasih kepada Bang Aditya Rahman.